Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan kesempatan pagi hari ini kami mau mendengarkan sedikit dari renungan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengajari kami untuk mampu memahami, mengerti, terlebih melakukan untuk hari ini Tuhan, dan itu menjadi pondasi kami di dalam menjalankan aktivitas kami. Terima kasih buat kesempatan ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada saat pagi hari ini diambil dari Esra 7 ayat 10. Kami baca di dalam bahasa Indonesia juga di dalam bahasa Batak. Ainunga marsihohot hian rohani si Esra madiori patik ni Jehoba naing ulah hononna huhut lahu mengajar hon patik ni uhumi tu halak Israel. Dalam bahasa Indonesia, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Esra di sini fokus untuk mempelajari firman Tuhan. Bagaimana sih firman Tuhan itu di dalam kehidupannya? Bagaimana firman Tuhan itu di dalam menuntun kehidupan daripada Esra? Bagaimana firman Tuhan itu membimbing? Bagaimana firman Tuhan itu menjadi teladan di dalam kehidupan Esra? Itulah yang fokus dipelajarinya dan mau diajarkannya kepada orang Israel. Juga Esra fokus hidup dalam ketaatan. Bagaimana sih hidup di dalam ketaatan untuk firman Tuhan? Kalau kita taat berarti kita mau melakukan. Kalau kita taat berarti kita mau tunduk. Kalau kita taat berarti kita mau berbuat dan mau bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu Esra juga mendidik bangsa Israel bagaimana tentang peraturan-peraturan. Nah, di dalam hidup kita ini pun ada aturan. Di dalam rumah tangga kita sendiri pun ada aturan mainnya. Di dalam segala sendi kehidupan kita pun ada peraturannya. Kita tidak boleh hidup semau gue. Kita tidak boleh hidup asal-asalan. Kita tidak boleh hidup berjalan dengan tanpa panduan. Kita tidak boleh berjalan tanpa ada rel yang harus kita jalani. Tetapi kita tidak boleh melenceng dari rel yang harus ditentukan dan sudah ditentukan. Oleh karena itu, kita bebas menjalankan kehidupan kita, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Ada aturan-aturan atau pakem-pakem yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Kenapa perlu aturan itu ada? Supaya hidup kita tidak berjalan dengan sembarangan. Supaya kita itu bagaimana sih yang taat kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak ada aturan, maka tidak ada kenyamanan. Kalau hidup kita tidak ada aturan, hidup kita tidak akan damai dan sejahtera. Bagaimana orang yang tidak ada aturan dan tidak mematuhi aturan, banyak menjadi ketakutan di dalam hidupnya. Tetapi ketika kita sudah memahami apa itu aturan di dalam hidup kita, atau sudah memahami rule atau rel yang harus kita jalani, kita pun sudah nyaman di dalam menjalankan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita fokus belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita mau mengikuti aturan firman Tuhan, maka hidup kita pun akan mendapat damai sejahtera, sukacita. Demikian yang bisa saya bagikan pada saat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini, kalau kami sudah boleh diingatkan akan kebenaran firman Tuhan.
Kami mau fokus belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan kami mau dididik oleh firman Tuhan, dan kami juga mau mengikuti aturan dari firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sungguh menjadi kesempatan yang luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Ajarkan kami supaya mau taat, dan ajarkan kami juga untuk selalu setia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Horas.